Tuhan kan bisa saja dia mentahirkan dulu orang kusta ini lalu menjamah dia setelah dia sembuh, setelah dia tahir. Namun Tuhan melakukannya, Tuhan menyentuh pada waktu dia masih sangat hina menurut ukuran dunia. Karena ada satu pesan intentional yang Tuhan ingin katakan. Tuhan peduli, Tuhan menerima, dan Yesus mengasihi si kusta apa adanya. Dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, dalam disabilitasnya, dalam kelemahannya, dan dalam kerapuhannya. Tuhan menyentuh, Tuhan selalu rindu menyentuh kedalaman hati kita, kedalaman jiwa kita. Kenapa? Karena itu yang paling dia butuhkan. Sentuhan penerimaan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang-orang yang menyandang disabilitas, dan Tuhan tahu. So, hari ini kita udah di part yang terakhir dari seri khotbah Imperfect, dan hari ini kita akan belajar secara khusus mengadres sahabat-sahabat para penyandang disabilitas yang ada di sekitar kita, yang berada dalam gereja Tuhan, dan orang-orang yang melayani dan beribadah bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan dalam tubuh Kristus yang satu. Saudara, jika kita berbicara tentang Injil, Alkitab, Yesus, dalam hubungannya dengan para penyandang disabilitas, kita berjumpa, kita mengenali bahwa Tuhan yang kita punya berbicara banyak tentang orang-orang yang mengalami kelemahan, keterbatasan karena cacat secara fisik maupun secara mental. Jika kita berkata bahwa Alkitab banyak berbicara mengenai Injil diperlukan oleh dunia yang problematik, yang tidak punya pengharapan, maka Injil terlebih diperlukan bagi mereka yang dianggap tidak sempurna menurut ukuran dunia ini karena keterbatasan mereka secara fisik maupun sekali lagi mental. Dalam Injil kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang menjumpai banyak orang, para penyandang disabilitas dalam keadaan kelemahan mereka. Tuhan berbicara dengan mereka, Tuhan menghampiri mereka, Tuhan menyembuhkan banyak orang yang mengalami disabilitas dan beragam kelemahan karena sakit penyakit yang lain. Disabilitas seperti apa yang banyak muncul di dalam Alkitab? Kita banyak. Orang buta, orang lumpuh, orang tuli, dan termasuk di dalamnya adalah penderita penyakit seperti penyakit kusta. Saudara, orang-orang ini mengalami keterbatasan. Dan waktu Tuhan menjumpai mereka secara pribadi, Tuhan memberikan sentuhan yang mengubahkan kehidupan, sentuhan yang menunjukkan betapa dia adalah Tuhan yang peduli. Nah, saudara, saya percaya bahwa kebanyakan kita mengenal Bunda Teresa atau Mother Teresa. Dia adalah seorang yang luar biasa mendedikasikan hidupnya, seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang yang kusta di India. Namun, tidak banyak orang yang mengenal Dr. Paul Brand. Siapa Dr. Brand? Dr. Brand adalah seorang dokter yang brilian berasal dari UK. Dia adalah seorang yang memiliki kesempatan membangun karir profesionalnya menjadi sangat sukses di UK, namun dia meninggalkan hal tersebut untuk menjadi seorang yang melayani orang-orang penderita kusta di sebuah desa kecil di India. Dan itu adalah panggilan hidupnya. Dia melakukan riset selama berpuluh tahun di tengah-tengah orang-orang yang mengalami sakit kusta. Satu kali, waktu dia baru, masih awal sekali dalam pelayanannya di India, bersama dengan seorang translator, dia menjelaskan kepada seorang pasien barunya. Dia berkata kepada pasien tersebut dan berusaha meyakinkannya bahwa sakit ini, kusta ini bisa disembuhkan. Dalam satu momen, Dr. Brand menyentuh pria tersebut, pasien tersebut, penderita kusta tersebut, dan menatap matanya dan berkata bahwa ini sesuatu yang bisa disembuhkan. Engkau bisa sembuh. So, tiba-tiba pasien tersebut menangis. So, translator bertanya kepada pasien tersebut, mengapa engkau menangis? Apakah ada yang salah dengan yang dikatakan oleh dokter? Lalu pasien tersebut berkata, no one has touched me for years. Sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang mau menyentuhku. Itulah sentuhan pertama dari seorang dokter yang peduli, yang menyentuh dia dan menunjukkan betapa dia bukan orang yang hina. Sudah buat kita, dalam kehidupan kita, dalam relasi kita menganggap sentuhan adalah hal yang biasa, bukan? Namun buat para penderita disabilitas, buat para penderita kusta, orang-orang yang mengalami dalam disabilitas karena difabelnya mereka, banyak orang merasa kesepian, mereka merasa dibuang, mereka merasa diasingkan. Maka sentuhan Dr. Brand kepada penderita kusta tersebut itu jauh lebih berharga. Jauh sebelum kustanya disembuhkan, di-treat, Dr. Brand telah menyentuh apa yang paling core dalam kehidupannya. Dr. Brand menyentuh hatinya. Dan dia tahu bahwa dia diperhatikan adalah seorang yang peduli.
sentuhan yang serupa, sentuhan yang mengubahkan kehidupan terjadi juga dalam banyak kisah Injil. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Hari ini fokus kita adalah dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Matius 8 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan berjumpa dengan seorang yang kusta. Dan ini yang terjadi. Saya bacakan untuk saudara, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Highlight kita, kalimat kita hari ini adalah pada kalimat ayat yang 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Saudara, Tuhan Yesus harus menyentuh orang tersebut untuk menyembuhkan dia. Ya kan? Kalau kita belajar banyak kisah Injil, kisah penyembuhan yang Tuhan Yesus lakukan, kita tahu bahkan perikop tepat setelah perikop ini, Matius 8 ayat 5 dan seterusnya berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Padahal hamba tersebut tinggal di tempat yang jauh. Tuhan tidak langsung bersama dengan dia. Dan iman perwira tersebut memberikan kepada Tuhan hati. Tuhan menyembuhkan hambanya yang tidak dekat dengan Tuhan. Maka kita tahu sentuhan tidak diperlukan untuk kesembuhan. Tapi mengapa Tuhan melakukannya? Kenapa Tuhan menyentuh si kusta tersebut? Karena ada pesan krusial yang Tuhan ingin sampaikan. Baik untuk kita mengerti sekali lagi bahwa penderita kusta adalah penderita bukan saja problem fisik yang mendera dia, tapi penderita kusta dan banyak penderita disabilitas lainnya mengalami problem pergumulan dalam sisi emosional mereka juga. Mereka dibuang karena mereka dianggap hina. Orang kusta bersama dengan banyak penderita disabilitas di abad pertama hidup dalam kesendirian. Sekali lagi, masalah mereka bukan cuma problem fisik, keterbatasan fisik. Namun mereka hidup hancur secara emosional. Karena apa? Karena mereka setiap hari mereka menghadapi penolakan, menghadapi kesendirian, dan mereka tidak seorang pun yang mengerti mereka. Mereka merasa sendirian. Nggak ada orang yang mengerti apa yang mereka alami. Nah, perhatikan dalam kondisi seperti itulah si kusta berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, menarik sekali, dia tidak sembuhkan dulu orang kusta ini. Tuhan kan bisa saja, dia mentahirkan dulu orang kusta ini lalu menjamah dia. Setelah dia sembuh, setelah dia tahir. Namun Tuhan melakukannya, Tuhan menyentuh pada waktu dia masih sangat hina menurut ukuran dunia. Mengapa tidak setelahnya dijamah? Karena ada satu pesan intentional yang Tuhan ingin katakan. Tuhan peduli, Tuhan menerima, dan Yesus mengasihi si kusta apa adanya. Dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, dalam disabilitasnya, dalam kelemahannya, dan dalam kerapuhannya. There is a very beautiful message behind Jesus' touch. Far more than just touching our skin, our casing. Jesus goes to the deepest part of our heart. Tuhan menyentuh, Tuhan selalu rindu menyentuh kedalaman hati kita, kedalaman jiwa kita. Kenapa? Karena itu yang paling dia butuhkan. Sentuhan penerimaan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang-orang yang menyandang disabilitas, dan Tuhan tahu. Saudara, kita yang normal, kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa kita mengerti perasaan mereka yang hidup dengan disabilitas. Kita nggak akan bisa. Kenapa? Karena kita nggak bisa memahami mereka dalam perspektif kita yang sempit. Dunia seringkali mengkomunikasikan, kalau kamu punya problem, kalau kamu punya keterbatasan, jangan patah semangat, terus maju menghadapi kelemahan dan masalahmu. Ya kan? Dunia berkata bahwa lemah dan putus asa adalah rasa yang harus dilawan, rasa yang harus dikalahkan. Saya nggak bilang bahwa ini 100% keliru. Namun faktanya, kita harus paham juga, faktanya adalah ada banyak orang, setidaknya beberapa orang di sekitar kita, mereka hidup setiap hari hanya oleh anugerah Tuhan. Mereka melalui hidup setiap hari, sekalipun mereka tidak melihat masa depan yang bisa lebih baik besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Karena apa? Karena mereka adalah dalam kondisi permanen. Disabilitasnya permanen, butanya permanen. Mereka hidup setiap hari seperti itu. Siapa kita yang bisa berkata, kita tahu apa yang mereka rasakan?
Para penyandang disabilitas adalah orang-orang yang Tuhan perhatikan secara istimewa. Tuhan sentuh mereka secara khusus dan berbicara kepada mereka secara pribadi. Karena Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Saudara, lebih daripada sekedar ketidakmampuan atau disabilitas fisik, hari ini di tengah dunia kita ada banyak pribadi yang bergumul dengan problem disabilitas mental. Problem kesehatan mental. Mental health problems. Orang-orang yang mengalami depresi, orang-orang yang mengalami panic attack, serangan kecemasan, gangguan kecemasan. Dan ini yang adalah problem-problem yang tidak terlihat secara kasat mata. Dan mereka mengalami hal tersebut, mereka seringkali orang yang mengalami disabilitas mental, mereka mudah disalahpahami sebagai orang yang malas, yang gagal, yang nggak mau berubah, bodoh. Kasihan sekali, karena apa? Karena tidak seorang pun yang mengerti mereka. Mereka mendapat label lagi, lebih daripada sekedar problem mereka di dalam. Mereka mendapat label dari orang-orang yang bahkan dekat dengan mereka. Setelah bulan lalu, kita menerima sebuah prayer request yang tidak biasa. Ya, saudara bisa menaruh pokok doa saudara melalui prayer request yang ada di bawah screen ini, di bagian description. Saudara bisa klik, saudara bisa taruh pokok doa saudara. Nah, saudara, kebanyakan orang menulis pokok doanya, prayer request itu biasanya pendek dan straight to the point. Tapi kali itu, rekan ini menulis pergumulan dengan cukup detail, panjang. Saya harus pindahkan dari file Excel tersebut, pindahkan ke file Word, itu dapat 2 halaman. Soalnya itu cukup panjang, dan dia berkata dia nggak tahu bagaimana mulai cerita, minta didoakan. Lalu dalam pokok doa tersebut, dia menuliskan, dia mulai dengan menceritakan pergumulan. Dia berkata, dia hidup dalam apa yang orang banyak sebut sebagai depresi. Dan orang seringkali berpikir bahwa depresi itu adalah sekedar kesedihan yang berkepanjangan. Dia berkata nggak hanya melulu soal kesedihan berkepanjangan. Orang depresi, orang yang mengalami problem, mental health problem, kesehatan mental, mereka tidak tahu mereka mengapa sedih, mengapa mood mereka jelek, mereka tidak punya nafsu makan, mereka tidak bisa tidur, mereka stres, mereka menjadi lelah. Beberapa orang mengalami halusinasi, dan dalam kasus sahabat kita ini, yang bulan lalu menaruh prayer request, dia berkata dia mendengar suara-suara, dan dia tidak bisa menghentikan suara-suara tersebut berbicara pada pikirannya. Dia berkata dia nggak bisa ke dokter karena situasi pandemi hari ini seperti sebelumnya dia lakukan. Sekali-kali dia masih ketemu dengan dokternya, mendapat pertolongan, tapi sejak pandemi dia nggak bisa lakukan. Sedihnya adalah apa? Dia berkata di rumah tidak ada seorang pun yang mengerti dia. Orang tuanya selalu mengejek dia dan justru menyindir dia, berkata bahwa dia malas, nggak mau berubah, dan orang yang gagal dianggap mungkin bodoh. Soalnya dia merasa hancur. Karena orang yang seharusnya, dia berkata, seharusnya orang yang sayang dan peduli, kenapa bahkan mereka tidak tahu dan tidak bisa memahami apa yang aku lewati. So di dalam prayer request-nya panjang, saya nggak ceritakan secara detail. Tapi dalam prayer request-nya mengindikasikan bahwa dia mencari, dia bilang dia Google. Bagaimana cara untuk mengakhiri penderitaannya. Saudara tangkap maksudnya. So, unfortunately, dia tidak menaruh nomor telepon atau nomor kontak yang bisa dihubungi. Kita terus berdoa bagi dia. Saya masih berdoa bagi dia setiap hari sampai dengan hari ini. Dan saya percaya rekan ini mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jika kau mendengarkannya, saudaraku, dimanapun kau berada, saya ingin berkata kepada saudara bahwa Tuhan tahu. God loves you so much. Tuhan peduli. Just remember, God, Jesus loves you so much. Tuhan telah melakukan segala yang dia lakukan. Karena dia mengasihi kita. Segala kerapuhan, segala problem kita, segala kesulitan kita, Tuhan paham. So, don't give up. You're not alone. Kau tidak sendirian. Jangan menyerah. Tuhan mengerti bahasa. Tuhan mengerti apa yang kau serukan. Karena Tuhan berbicara dengan bahasa yang kau katakan. God speaks the language of the brokenness. God speaks the language of a broken heart. Tuhan mengerti air mata kita. Tuhan mengerti patahnya hati kita. Tuhan mengerti keputusasaan kita. Tuhan mengerti pada waktu siapapun orang di dunia tidak ada yang mengerti kita. Tuhan peduli. Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Tuhan mengerti waktu tidak seorang pun mengerti. Dan kalau kita belajar firman Tuhan,
ada kesalahan yang sering kali kita lakukan sebagai orang Kristen. Waktu kita baca firman Tuhan, kita memperhatikan para tokoh Alkitab, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Banyak kita memperhatikan setiap nama dengan karakter yang luar biasa. Kita melihat karakter-karakter yang hebat seperti Musa, Nuh, ya kok, Yusuf. Kita berbicara tentang Daniel. Di dalam perjanjian baru kita berjumpa dengan orang seperti yang kuat karakter seperti Petrus, Paulus, dan sebagainya. Kita melihat mereka adalah orang-orang yang hebat luar biasa. Kita memperhatikan karakter mereka, kehebatan mereka, keberanian mereka, apa yang mereka capai, dan kepemimpinan mereka yang tampak luar biasa. Namun, hal ini sesungguhnya jauh dari kebenaran. Kisah sejati setiap pribadi, tokoh-tokoh Alkitab yang kita anggap hebat, mereka semua punya problem. Mereka punya keterbatasan. Musa adalah seorang yang kelihatannya sangat hebat, namun dia adalah seorang yang punya problem dalam berkata-kata. Sarjana Alkitab percaya bahwa Musa mungkin sekali stuttering kalau ngomong. Dia gagap kalau bicara. Yakub punya problem, Yakub menjadi timpang dalam pergumulannya dengan Tuhan. Elia, dia pernah hidup dalam depresi yang hebat. Sehingga dia nggak mau ketemu sama siapapun. Dia menyepi dalam guanya. Soalnya itu yang terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab kita. Semuanya punya keterbatasan. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan memanggil setiap pribadi tersebut. Tuhan memberikan kepada mereka sebuah kehidupan. Tuhan memanggil mereka dalam segala kelemahan mereka, dalam segala disabilitas mereka masing-masing. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bukan mereka yang hebat, tetapi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan bahwa anugerah Tuhan cukup untuk menolong mereka mampu menggapai tujuan Tuhan, agenda Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka terbatas, lemah, tidak mampu. Itu yang Alkitab katakan. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Ini jelas sekali. 1 Korintus 1 ayat 27 firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh, apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, mempermalukan orang-orang yang kuat. Tuhan memilih secara khusus orang-orang yang menurut ukuran dunia nggak hebat, nggak cakap, nggak pintar. Tapi Tuhan memilih orang-orang seperti itu untuk mempermalukan dunia. Yang sombong, yang merasa dirinya hebat. Dalam terjemahan New King James Version, firman Tuhan berkata demikian. God has chosen the foolish and the weak things of the world to put shame the wise and the mighty. Mungkin saudara merasa, saya lemah, saya terbatas, saya putus asa, saya tak melihat masa depan yang baik. Saudara mungkin merasa ada banyak orang mengolok-olok aku, orang menjauhi aku. Apa yang aku bisa lakukan? Aku tidak bisa lakukan apapun, aku tidak seperti orang lain yang sempurna, yang kaya, yang hebat. Anda bertanya dalam keterbatasan saudara. Anda bertanya dalam disabilitas saudara. Apa yang aku bisa lakukan? Banyak yang kau bisa lakukan. Dalam kelemahan kita, apa yang kita bisa lakukan? You can pray. You can sing worship to God. Pray, sing, and serve Him. Pray. Berdoalah dengan lantang. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan. Supaya kau membawa kesaksian. Supaya kau membawa firman melalui pujian yang mengubahkan orang-orang di sekitarmu. Sehingga mereka melihat Tuhan yang besar hidup dalam kehidupan dan keterbatasan kita. So di IC Singapura, saya punya seorang kenalan. Saya ingin sebut sebagai sahabat keluarga kami. Pak Joni Santoso, Ibu Lina Santoso. Mereka punya dua putra. Samuel dan Stephen. Ini adalah keluarga yang saya bisa sebut sebagai sahabat bagi keluarga kami selama kami melayani di Singapura. Masih kontak sampai dengan hari ini. Pak Joni, Ibu Lina, putra pertama mereka adalah pemegang rekor muri di Indonesia. Orang hebat. Namanya Samuel Santoso. Coba nanti cek. Samuel Santoso, muri, gitu aja. Muncul nanti ceritanya. Samuel Santoso adalah pemegang rekor muri. Dalam kategori apa? Kategori yang dipegang oleh Samuel Santoso adalah kategori pameran tunggal lukisan yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus. Yes. Samuel Santoso adalah anak berkebutuhan khusus. Ya, bukan lagi anak sih sekarang. Udah dewasa. Dia adalah penderita Down syndrome. Dia tidak normal menurut ukuran dunia. Namun dia berprestasi. Dan dia adalah orang yang pribadi yang menjadi berkat bagi
sahabat-sahabat, rekan-rekan jemaat di IEC Singapore, sekalipun dia Down syndrome. Tadi saya katakan yang pertama adalah waktu kita merasa kita tidak tahu harus melakukan apa. The first thing first, the first thing first, pray. Berdoa. Saudara Samuel Santoso adalah seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Dari dia muda sekali, dari masih sangat kecil. Dia selalu komit punya waktu berdoa, baca firman. Setiap hari nggak pernah putus. Jam 12 siang, dan jam 3 sore. Jam 12, jam 3, itu selalu waktu yang nggak boleh diganggu. Dia punya space-nya sendiri, dia membaca firman, dia berdoa. Setiap hari, jam 12 sampai jam 3. Dia berdoa. Dia berdoa. Dan dia tidak putus berdoa. Dia berdoa bagi keluarga kami, dia berdoa untuk pelayanan. Dia berdoa. Dia menulis, dia punya catatan harian pokok doanya. Isinya itu adalah doanya kepada Tuhan. Sudah ada penerbit yang mau menerbitkan sebagai buku. Kalau mereka belum mau melakukannya. Itu sebuah catatan indah bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Dan kalau kita membaca, saya percaya kalau buku satu hari nanti diterbitkan, itu adalah sebuah buku yang akan sangat menguatkan kita. Doa dari seorang yang terbatas menurut ukuran dunia. Namun connect dengan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Pray. Hal pertama yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Bukan berdoa mengasihani diri sendiri, membawa pergumulan kita kepada Tuhan, tapi berdoalah untuk dunia, berdoa untuk orang-orang lain. Lakukan doa sebagai pelayananmu. Itu yang bisa engkau lakukan. Pray. Yang kedua, sing worship. Pray, sing. Samuel di IC Singapura menjadi seorang yang inspiring buat seluruh jemaat. Karena apa? Karena kalau ibadah, hari Minggu, setiap hari Minggu dia ikut ibadah. Dia selalu nyanyi pujian, suaranya paling kenceng. Paling kenceng. Dia mau ngalahin worship leadernya. Kelihatannya begitu. Dan karena suaranya begitu kencang, teman-teman di sekitar itu mau tidak mau jemaat, setiap kali ibadah ada Samuel. Ibadah, pujian, penyembahan terasa sangat indah. Semua orang menyanyi dengan suara yang kencang. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita bisa rasakan atmosfernya. Karena apa? Karena kita merasa Samuel memuji Tuhan dan begitu luar biasa. Kita tuh malu. Yang normal, yang saya tuh malu. Karena Samuel melakukannya dengan segenap hatinya. Sekalipun dia tidak sempurna. Yang ketiga, dari pray. Yang kedua, sing. Yang ketiga, serve. Layani Tuhan. Ada banyak pelayanan yang kita bisa lakukan. Samuel, waktu dia isi Singapura, dia pelayanan. Dia adalah seorang tim hospitality. Dan dia juga adalah pernah terlibat sebagai anggota paduan suara. Saudara, Down syndrome ikut join paduan suara Natal. Saudara, tentu saja suaranya tuh nggak sama seperti suara kita. Saya nggak mau bilang suaranya false. Namun dia punya spirit dan rohnya yang membuat sekalipun suaranya berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Anehlah suaranya beda sendiri. Namun tidak ada seorang pun yang menghentikan dia. Karena apa? Karena spirit hatinya mau melayani Tuhan bersama-sama. Pada waktu Natal, itulah hati yang tidak terbantahkan. Pilihannya mau kualitas the best, choir the best, atau choir yang menginspirasi banyak orang. Christmas Carol yang dikumandangkan oleh semua orang dengan beragam latar belakang yang berbeda. Samuel adalah bagian dari paduan suara Natal. Buat beberapa orang, mungkin suara yang terdengar aneh dan menjengkelkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa sejak Samuel ibadah dan dia melayani Tuhan bersama-sama, semua jemaat beribadah, menaikkan pujian dan pelayanan menjadi lebih meaningful. Kenapa? Karena nggak mau kalah semangat dengan Samuel yang tidak sempurna. Kita kalau nggak ibadah dengan serius, malu. Karena apa? Karena Samuel selalu serius dalam relasinya dengan Yesus. Samuel dalam kelemahannya sempurna. Jika kau merasa tidak mampu, jika kau merasa disabled, jika kau merasa kau sangat lemah dan tidak mampu melakukan apapun, you can pray, you can sing, you can serve. Semua orang mampu melakukannya. Saya berjumpa dengan banyak orang sakit. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengalami kanker di Singapura. When they still can pray, sing, and serve, they do it, they did it. Dan mereka menunjukkan kualitas iman yang menolong mereka kuat menghadapi segala problem kehidupan, termasuk kanker mereka. Saudara, di dalam pelayanan saya punya banyak kesempatan berjumpa dengan melayani orang bersama dengan orang-orang yang disabilitas.
Dalam satu pelayanan saya, kalau saya masih praktek 2 bulan, kalau saya masih di seminari Akta Asia Tenggara, saya dipercayakan untuk praktek 2 bulan di GKI Pinangsia di Jakarta. Saya tidak ragu menyebut nama gereja ini adalah gereja yang luar biasa. Karena di dalam gereja tersebut saya mengalami pelayanan bersama dengan orang-orang yang tunarungu. Mereka punya komisi tunarungu. Sampai hari ini masih ada. Saya pernah pelayanan, saya pernah diminta khotbah dalam fellowship mereka. Saya datang dengan persiapan. Saya bertanya gimana caranya tunarungu itu bisa ngerti saya khotbah. Karena mereka kan nggak bisa dengar. Gimana caranya mereka nyanyi? Karena kan mereka nggak bisa dengar bagaimana mereka tahu nada. Namun saya diberitahu akan ada translator. Akan ada seorang yang menerjemahkan khotbah saya dalam bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang tunarungu. Jadi saya siap untuk berkhotbah di sana. Namun, dalam persekutuan tersebut, itu persekutuan yang tidak terlupakan. Sebuah pujian penyembahan yang nggak bisa saya lupakan. Orang tunarungu menaikkan pujian kepada Tuhan. Suaranya seperti apa? Mereka nggak bisa nyanyi. Lalu pemimpin ibadah berkata pada waktu itu, pemimpin persekutuan berkata, ayo kita nyanyi pujian. Halaman 34, buku pujian kecil. Jadul itu. Kita nyanyi pujian terima kasih Tuhan. Saudara yang nyanyi terima kasih Tuhan, tentu saja yang hanya bisa nyanyi clear cuma saya dan si translator. Terus saya nyanyi, terima kasih Tuhan. Bagus suaranya. Tapi langsung kalah sama suara teman-teman yang tunarungu di sana. Saudara bisa bayangkan suaranya itu. Tentu saja nggak sama dengan suara kita. Suaranya terdengar kacau buat banyak orang. Tapi mereka buka halaman 34, terima kasih Tuhan. They sing. They worship God. Buat banyak orang, mungkin itu suara-suara yang aneh, tidak familiar. Tapi kalau saya duduk di momen itu, saya nggak bisa nyanyi. Saya nangis. Karena di atmosphere, true worshipers, mereka menyembah Tuhan di dalam keterbatasan mereka. It is so powerful. Mereka menjadi kuat waktu mereka tetap berdoa bersama-sama. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan mereka tetap melayani Tuhan. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kebisuan mereka. Mereka penyembah yang sempurna. Penyembah yang menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Dari beragam pelayanan saya berjumpa melayani bersama dengan para penyandang disabilitas. Saya belajar satu hal. Banyak sih, ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Saya belajar yang pertama adalah satu doa yang dipanjatkan oleh orang yang dianggap lemah. Satu doa yang dipanjatkan oleh mereka yang lemah tidak pernah gagal memberi kekuatan kepada mereka yang merasa dirinya kuat. Yang kedua, satu doa yang dipanjatkan oleh mereka yang sakit keras, terminally ill, penyakit yang mengancam nyawa seperti kanker. Waktu mereka tetap bisa berdoa. Kuasa satu doa yang dipanjatkan oleh mereka yang dalam kondisi sangat lemah tersebut untuk orang lain tidak pernah gagal. Menginspirasi juga orang-orang yang sehat. Tidak pernah gagal menghancurkan kesombongan kita yang merasa kita cukup sempurna. Gak pernah gagal. Saya berapa kali datang menjumpai orang yang sakit keras. Kanker misalnya. Saya berdoa bagi mereka. Selesai saya berdoa. 1-2 orang. Saya pernah ketemu. Dia berdoa balik untuk saya. Bapak, aku berdoa untuk Pak William. Berkatin pelayanannya. Saudara tahu nggak? Saya percaya doa saya untuk dia. Itu jauh nggak ada meaningnya. Padahal dia berdoa bagi saya. Doa itu very powerful. It's empower me. It's encourage me. Karena dalam kelemahannya dia masih berharap berdoa kepada orang lain. Dia berdoa untuk saya. That is so powerful. Membuat saya tertunduk malu. Menginspirasi saya, mengevaluasi hati saya. Apakah saya punya hati seperti dia? Saya belajar bahwa satu pujian sederhana yang dinaikkan oleh seorang penyandang disabilitas. Buta, tunarungu bahkan. Mereka yang bisu bahkan. Itu memberi kekuatan iman yang jauh lebih besar daripada penyanyi dengan suara yang sangat indah. Saya telah mengalaminya. Para penyandang disabilitas yang membawa hati mereka menyembah Tuhan. Suara mereka tidak seindah penyanyi-penyanyi lainnya. Namun mereka punya hati yang mengubah dunia. Kebergantungan yang menolong kita mengevaluasi iman kita. Saya pernah pelayanan bersama dengan
Gracia Epifania. Gracia Epifania. Suaranya memang luar biasa. Tapi yang indah adalah Gracia adalah seorang yang buta. Dan dalam kebutaannya dia menyanyi. Walau ku tak dapat melihat. Dia berkata dalam pujiannya, walaupun aku tidak bisa melihat, namun hatiku tetap percaya, mengandalkan Tuhan. Waktu dia nyanyi pujian itu, semua orang bisa nyanyi pujian itu. Mungkin ada yang lebih baik bisa nyanyi lebih daripada Gracia. Tapi power dan hati yang dia bawa, pesan itu, very inspiring, very meaningful. Dalam kelemahan kita, apa yang kita lakukan? Dalam ketidakbisaan kita, apa yang kita lakukan? You can always pray, you can always sing, you can always serve. Dalam segala keadaan kita. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya menemukan sebuah buku. Saya baca sebuah buku yang berjudul Disability and the Gospel. Tulisan seorang yang bernama Michael Bates. Bates berkata bahwa gereja Tuhan, kita perlu menyembah Tuhan melayani bersama-sama dengan para penyandang disabilitas dalam komunitas kita, dalam society kita. Bukan karena para penyandang disabilitas membutuhkan pertolongan kita, bukan. Tetapi dalam melayani dan menyembah Tuhan bersama dengan mereka yang dianggap tidak sempurna menurut ukuran dunia, menolong kita mengenali ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan dan betapa hanya anugerah Tuhan saja yang kita perlukan. Dan mengingatkan kepada kita satu pembelajaran bahwa anugerah Tuhan menjadi semakin sempurna dalam kelemahan, keterbatasan, kerapuhan, dan dalam segala ketidakmampuan kita. Anugerah Tuhan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Semua orang memiliki ketidakmampuan. Everyone has disabilities. Even heroes in the Bible, bahkan para tokoh Alkitab, mereka punya disabilitas fisik, mental, ada yang mengalami depresi juga. Semua itu hanya menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang yang lemah, bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan kita membutuhkan Tuhan. Setiap kita hari ini di tengah-tengah pandemi, kita hidup dengan bahasa yang sama. Saya percaya kita hidup dengan bahasa yang sama. Bahasa apa itu? Bahasa hati yang patah. The language of brokenness. Semua kita berdoa mengharapkan Tuhan. Semua orang merasa tidak mampu. Semua orang merasa tidak memegang kendali. Namun Tuhan bersama dengan kita. Mungkin ada di antara kita yang hari ini hidup dengan kondisi fisik yang terus turun. Karena sakit penyakit, mungkin karena kanker. Mungkin ada di antara kita yang menderita kesedihan kronis karena trauma emosional masa lalu atau karena kehilangan seorang kita kasih. Mungkin di antara kita, saya percaya ada yang berjuang merawat anggota keluarga kita, suami, istri, orang tua kita mungkin yang mengalami disabilitas atau mengalami sakit berkepanjangan. Hang in there. Anda mungkin sedang berjuang melawan kanker pada tubuh Anda sendiri, problem dan penyakit-penyakit yang dianggap sangat mengancam nyawa. Stay there, hang in there. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Semua kita, tidak ada yang sempurna. Semua kita memiliki disabilitas kita masing-masing. Namun Injil mengkonfirmasi bahwa Tuhan sungguh-sungguh berdaulat. Tuhan memegang kendali. Tuhan selalu memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Waktu kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan, pray, sing, serve. Dalam kuasa Injil yang dahsyat itu, kita beroleh kekuatan kita. The transforming power of the gospel adalah apa yang kita sadari. Injil berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Dan kuasa Injil yang dahsyat itu hanya mampu kita terima ketika kita sendiri mengakui keterbatasan, kelemahan, disabilitas kita, kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Waktu kita mengaku kita lemah, maka anugerah Tuhan menjadi semakin sempurna. Kuasa Injil menjadi semakin sempurna ketika kita mengalami sendiri. Tuhan yang memanggil semua orang yang lemah, yang terbatas, yang cacat, yang tidak berdaya.
untuk datang kepada Tuhan. Karena kita mampu mengubah dunia bersama dengan Kristus. Pray, sing worship, serve. Soal hari ini, saya mengundang setiap kita dalam segala ketidaksempurnaan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya men-challenge setiap kita untuk membawa semua kelemahan, segala cacat, segala keberdosaan kita ke bawah salib Kristus. Let's bring our weaknesses, our disabilities back to the cross so He can transform us to transform the world. Supaya Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita, menguatkan kita. Kita boleh mengambil peran kita mengubah dunia. Karena Injil bekerja. Karena Injil punya kuasa yang berkuasa untuk menguatkan kita, menghebatkan kita, menolong kita, apapun keadaan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat, kekuatan penghiburan, dan berikan pada kita spirit dan visi untuk melihat masa depan yang Tuhan percayakan.